Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiman dengan NIM D022135. Baik, mengenai tugas machine learning, yaitu kami akan mempresentasikan dua kasus, di mana kasus pertama saya presentasikan yaitu kasus pertama yang saya ambil yaitu kasus sistem AI deteksi penipuan pada transaksi Bank BRI. Nah, apakah kasus ini termasuk AI atau otomasi? Nah, kasus ini termasuk dalam implementasi AI karena melibatkan penggunaan teknik AI untuk mendeteksi potensi penipuan dalam transaksi perbankan. Nah, bisnis case itu meningkatkan keamanan transaksi, melindungi keuangan nasabah, mengurangi kerugian finansial akibat penipuan, dan membangun kepercayaan terhadap layanan perbankan. Nah, problem-problem dan solusi yang terjadi pada sistem deteksi transaksi penipuan itu tingkat penipuan yang meningkat, kesulitan dalam mendeteksi pola penipuan yang kompleks. Nah, solusi itu menggunakan sistem AI yang dapat menganalisis pola transaksi secara otomasi dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan dengan akurasi lebih tinggi. Nah, sistem flow, itu dengan cara itu pengumpulan data, transaksi, processing data, pembentukan model AI, deteksi anomali, penilaian risiko, pengambilan keputusan, interaksi dengan tim keamanan, pelaporan, dan pembaruan model secara berskala. Nah, algoritma yang digunakan pada sistem ini itu algoritma SVM, itu membantu memisahkan transaksi yang berpotensi mencurigakan dari transaksi normal dengan cara mencari hyperlinks yang aktifkan dalam ruang fitur. Ini membantu dalam meningkatkan akurasi dan aktivitas sistem AI deteksi penipuan pada transaksi Bank BRI. Nah, metode yang digunakan metode klasifikasi berdasarkan pola transaksi menggunakan teknik decision. Nah, metode ini melibatkan pengguna teknik decision tree untuk mengklasifikasi transaksi sebagai salah satu contoh atau mencurigakan berdasarkan atribut yang ada. Machine learning algoritma itu support factor SVM dan algoritma klarifikasi yang dapat memisahkan data menjadi kelas-kelas yang berbeda berdasarkan fitur-fitur yang berbeda. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, untuk kasus kedua yaitu sistem deteksi AI pada cuaca ekstrim. Nah, ini apakah termasuk? Ya, tentu saja. Sistem ini deteksi cuaca menggunakan AI atau otomasi untuk menganalisis data dan meramalkan kondisi cuaca yang tidak biasa. Nah, itu membantu pemerintah, bisnis case-nya itu membantu pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana mengambil tindakan cepat dalam respons cuaca ekstrim, melindungi warga dan aset. Nah, problem dan solusinya yaitu prediksi cuaca ekstrim sangatlah rumit. Nah, solusi itu menggunakan data historis, pengembangan matematika, dan teknik machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, di mana kita mengambil data-data mengenai kasus-kasus yang telah pernah dilalui, yaitu contoh ketika musim atau ketika mau musim hujan yang deras, yaitu ditanda dengan angin yang kencang atau apakah langit sedang berawan atau tidak. Nah, itu salah satu contoh data yang perlu kita kumpulkan sebagai data untuk membuat suatu sistem AI untuk deteksi cuaca yang ekstrim. Kedua, sistem flow. Nah, sistem flow ini itu yang digunakan itu sensor cuaca mengumpulkan data dikirim ke sistem deteksi. Sistem menganalisis dan membandingkan dengan pola cuaca normal. Jika deteksi cuaca ekstrim, maka sistem mengirimkan peringatan.
Algoritma yang digunakan itu naive Bayes ini untuk mengklarifikasikan cuaca sebagai normal atau ekstrim berdasarkan probabilitas dari fitur cuaca yang diamati. Nah, ini seperti yang saya maksud tadi. Kita metode clustering, misalnya KMS, itu mengelompokkan data cuaca menjadi pola yang berbeda, membantu mengidentifikasi anomali. Machine learning algoritma itu random forest ini digunakan untuk meramalkan cuaca ekstrim dengan mempertimbangkan sebagai faktor cuaca dan variabel terkait. Baik, itulah dua kasus yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.